Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Naam. Sobahul khair wa kaifa halukum? Jawabannya sobahun nur walhamdulillah bi khairin. Naam. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, seperti biasa, Ustazah ingin mengingatkan Ananda sekalian agar senantiasa berbakti kepada Umi dan Abi dan senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Allah mengutus Nabi dan Rasul. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah dan menyembah Allah semata. Kita beribadah pada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Coba, siapa yang masih ingat apa saja contoh perintah Allah yang harus kita lakukan? Iya, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Contohnya yang lain, Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Sekarang, apa saja larangan Allah? Larangan atau yang tidak boleh kita lakukan. Apa saja? Contohnya, Allah melarang kita untuk meninggalkan sholat. Allah melarang kita durhaka pada Umi dan Abi. Allah melarang kita untuk berbuat jahat dan hal-hal tercela lainnya. Jadi anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita bisa beribadah pada Allah, bisa tahu perintah dan larangan Allah. Itu karena ada pedoman atau petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Pedoman dan petunjuk tersebut disebut dengan wahyu. Allah menurunkan wahyu pada Nabi dan Rasul dan mengutus mereka untuk menyampaikannya kepada manusia. Siapa yang tahu apa itu Nabi dan Rasul? Sama atau berbeda? Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah tanpa membawa syariat agama baru. Sedangkan Rasul diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat agama baru. Jadi antara Nabi dan Rasul itu berbeda ya, anak-anakku. Seorang Nabi belum tentu dia juga seorang Rasul. Namun seorang Rasul sudah pasti dia juga seorang Nabi. Kenapa begitu? Karena Rasul itu dipilih Allah dari para nabi, dan tidak semua nabi yang dipilih menjadi Rasul. Lalu sekarang apa tugas Nabi dan Rasul? Tugasnya Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyeru untuk mengajak kita beribadah dan menyembah Allah saja. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menjadi contoh dan panutan kita. Jika kita beribadah, maka harus sesuai dengan yang diajarkan dan dicontohkan Nabi dan Rasul. Jika kita sholat, maka sholatnya harus sesuai dengan yang dicontohkan
oleh nabi dan rasul. Puasa, zakat, dan ibadah lainnya harus sesuai dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh nabi dan rasul. Kenapa? Iya, karena semua yang dicontohkan oleh nabi dan rasul adalah berdasarkan perintah Allah, karena nabi dan rasul adalah manusia pilihan dan utusan Allah. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, nabi dan rasul itu banyak ya, jumlahnya ada banyak. Namun inti dakwah mereka itu sama, yaitu untuk apa? Untuk menyeru atau mengajak manusia hanya menyembah Allah, ya, mentauhidkan Allah dalam segala hal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku Allah. Dalam surat apa tadi? Dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Cukup sekian materi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.